Halo semuanya, selamat bertemu dengan saya developer Gtrends. Kali ini saya mau menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan Gtrends untuk game ya. Tentunya di fitur 1.3 ada fitur terbaru yang saya banyak melakukan optimasi, terutama untuk masalah kecepatan proses translate-nya supaya nyaman untuk menggunakannya tentu saja. Specifically bila digunakan untuk game ya. Oke, kita langsung aja. Saya akan menjelaskan tentang proses menggunakan Gtrends di Teams ya. Kita buka Gtrends, pastikan selalu dalam posisi admin. Kenapa? Karena supaya Gtrends bisa berada di posisi depannya game ya. Kenapa harus di depannya game? Ya karena Gtrends melakukan fungsi OCR, yaitu teks yang ada di games, teks Inggris ya tentunya game, itu akan ditangkap, di capture, kemudian diubah menjadi teks yang bisa ditranslate oleh engine-nya. Engine di sini kita ada Google yang versi free tentunya. Terus kemudian ada Olama itu free juga, ada DeepSeek itu berbayar, dan ChatGPT itu juga berbayar. Oke, kita buka dalam mode administrator. Ingat ya, dalam mode administrator. Kalau tidak dalam mode administrator, dia akan ada di belakangnya si games tersebut. Dan kedua, game itu tidak boleh dalam mode full screen ya. Karena kalau ada mode full screen, semua window itu kalah. Makanya batasan yang paling minimal itu adalah full screen tapi nggak window gitu ya. Jadi istilahnya itu border dari gamenya nggak ada, tapi tetap seolah-olah seperti full screen. Oke, di sini Gtrends sudah kebuka, kemudian pilih skenario. Saya menggunakan skenario game ya. Setelah default nih, nanti di sini ada kelihatan ada semacam overlay itu untuk menandakan area mana yang akan di capture di subtitle gamenya, itu mana yang akan di capture gitu. Kalau gamenya itu posisinya subtitlenya itu relatif fix, itu ya enak sih, nggak perlu ganti-ganti. Tapi kalau memang bubble subtitle itu pindah-pindah, ya mau nggak mau kita harus memindah-pindah itu gitu. Tapi tenang aja, di sini ada fitur undo redo itu yang akan mempercepat. Jadi di video ini saya juga akan memberikan tip-tip bagaimana supaya kita bisa enak, nyaman untuk bermain game, terutama game PC ya, karena ini game PC menggunakan Gtrends ini. Nah, di engine sendiri itu ada Google, DeepSeek, Olama, ChatGPT. Saya mau sedikit menjelaskan tentang engine ini sendiri. Google itu fast, good, free. Cuman ya kelemahannya adalah dia tidak bisa kita perintah karena dia bukan AI. Kita tidak bisa memerintah dia, misalkan memperbaiki konteksnya, kita memerintahkan untuk menghapus noise-nya dan sebagainya. Tapi untuk orang-orang yang bahasa Inggrisnya mungkin skillnya 60%, 50, 60, 70 ya, sekitar segitulah, 50 sampai 70%. Noise itu tidak akan jadi masalah, kita akan tetap paham apa yang sebenarnya karakter bicarakan ya. Tapi jujur saya nggak kurang memakai untuk Google ya, terutama untuk games. Tapi kalau untuk web, untuk hal yang lain yang nggak ada noise-nya, itu is good, fast, good, cheap, murah. Terus kedua, DeepSeek itu juga sebenarnya ya sempat viral juga karena masalah terjadi persaingan. Si DeepSeek itu dibuat open source ya, akhirnya membuat guncang industri AI di Amerika. DeepSeek good but slow ya, servernya agak pelan gitu. Dia sangat bagus, modelnya pintar, tapi dia agak pelan gitu. Berarti nanti kita bisa cek lah perbandingannya menggunakan DeepSeek dan ChatGPT. Untuk ChatGPT is ya cheap juga karena kita menggunakan model 4o mini, yaitu model yang sangat pintar dan canggih.
tapi sangat murah. Cuman problemnya adalah top up-nya $5 minimal, tapi bisa dipastikan $5 itu nggak ada habisnya. Sampai sekarang itu saya masih posisi $5, $4,8. Saya sudah memakai banyak sekali untuk berbagai macam hal dan nggak ada habis-habisnya. Begitu juga DeepSeek ya. Nah, kalau DeepSeek kurang cocok buat game karena kecepatan servernya itu nggak sekencang ChatGPT. Pintar tapi nggak sekencang ChatGPT. Jadi mungkin kalau banyak orang mengatakan bahwa ini bisa menghancurkan ChatGPT, saya pikir ya nggak juga ya, karena yang profesional butuh cepat, butuh respon yang sangat cepat, itu pasti pilihannya pasti akan menggunakan ChatGPT. Nah, Ollama itu adalah AI yang pintar, ya kan, machine learning. Ini saya dari berbagai macam yang saya coba, yang paling cocok itu adalah menggunakan model dari Gemma. Itu model yang dikeluarkan oleh Google, yang saya pikir ini feeling saya itu adalah di training khusus untuk bahasa. Saya sudah mencoba menggunakan model yang punya Facebook ya, itu kurang bagus untuk bahasa. Mungkin untuk yang lain oke, tapi kurang bagus untuk bahasa. Dan Gemma ini cukup bagus dan saya puas. Saya bahkan menamatkan ada satu game yang saya tamatkan full menggunakan Gemma 2. Nah, di sini kalau dari sampel ini saya ada dua nih, yang 9B sama 2 billion. 2 billion itu parameternya 2 billion. Cepat. Tapi ya agak butuh gitu loh. Lebih bodoh dibandingkan yang 9 billion. 9 billion itu relatif middle lah speednya di komputer saya, cepat gitu, tapi kita bisa memberikan perintah yang sedikit lebih kompleks gitu. Kalau 2 billion itu kita nggak bisa ngasih perintah yang spesifik, yang canggih ya. Bisa, cuman kadang dia ada sedikit kacau, misalnya ada sedikit tidak nurut lah ibaratnya. Untuk ChatGPT sendiri yang 4o mini ini API-nya bisa dibeli sendiri. Di Gestrans tidak ada menjual API-nya, itu harus dibeli sendiri. Itu saya sudah bikinin tutorialnya, itu di bagian instalasi. Ya, di bagian instalasi ada di bagian ChatGPT sama DeepSeek. Ini tutorial untuk membeli API dari ChatGPT. Apakah good investment? Very good, karena buat yang profesional yang nggak cuma untuk main game ya, misalkan melakukan banyak hal yang misalkan menulis novel dan sebagainya, walaupun itu bisa juga di DeepSeek ya, nggak butuh begitu cepat ya. Tapi kalau pengen cepet banget sih ya very very good. Tapi nanti kita coba ya pakai Ollama gitu, apakah is okay, kecepatan bisa. Ya kalau dialognya pelan, nggak begitu cepat, oke lah. Tapi kalau ketika dialognya sudah kenceng, itu butuh kecepatan tinggi, itu akan jadi problem masalah. Jadi ngomongnya itu cepat. Tapi beberapa game ada proses menunggu. Ya, menunggu ngomong baru kita next, baru itu. Nah itu oke, nggak masalah. Oke, mungkin kita coba pakai yang Ollama dulu. Oke, ini sambil saya jelaskan. Ini F4 shortcutnya yang saya pakai untuk capture area, itu F4 ya, ada di sini. Settingannya saya menggunakan F4 seperti itu. Di game mode ini otomatis di on kan, saya menggunakan controller nih. Ini saya controller ya. Oke, saya lanjutkan, tadi videonya kepotong. Kita di game mode ya, game mode otomatis on, terus kemudian di setting
setting ini. Ada 2, yaitu translate-nya AirStick dan Physics. Tinggal kita blending aja. Kenapa ini ada 2? Karena di game itu kadang di bagian menu tombol ini dipakai untuk fungsi lain dan kurang bisa untuk digunakan sebagai translate ya. Tapi di game tidak digunakan. Jadi di sini bisa digunakan 2. Jadi kita bisa mentranslate menggunakan tombol ini dan tombol ini ya. Karena ini kebetulan nggak kepake, misalkan lagi di menu dan sebagainya, dan kita bisa menggunakan ini. Untuk shortcut lain itu F5, F4 ini untuk meng-hide. F4 itu untuk draw areanya, F5 itu untuk meng-hide overlay-nya. Jadi kalau saya misalkan terganggu dengan kotaknya, bisa kita It takes a strange ilk to elect to dwell in such interlands as these. Oke. It is a lonely place to be sure. Ya, terus untuk mode full screen-nya, ininya untuk game itu kita bisa pakai F1 ya. Nah, ini full screen seperti ini. Kita bisa posisikan teksnya sesuai di area yang kita inginkan. Untuk membesar kecilkannya itu tinggal scroll up, scroll down seperti ini. Nah, oke. Nah, sekarang kita testing ya, kita jalan. Leave the finding of equipment enhancing materials to me, Master. I shall snip them out and mark them on your map. Nah, menariknya kita bisa perintahkan proses translate-nya itu dengan perintah khusus, spesifik khusus ya. Misalkan nih, saya ini udah ada preset ini, bisa kita perintah misalkan ya ketik aja. Misalkan perintahnya, Anda ahli bahasa, buat kalimat baru yang lebih naratif dan simpel dengan pertimbangan kalimat original dengan menghilangi kata karakter random yang tidak sesuai dengan konteks ya. Jadi noise OCR-nya itu dihilangin, terus kemudian AI-nya suruh membaca konteksnya, terus terjemahkan dengan lebih simpel dan mudah. Jika tidak bisa terjemahkan, blank text gitu. Atau bahkan kita bisa tambahkan, misalkan saya tambahkan style gaul anak muda ya, seperti itu. Kita save ya. Kalau kita translate ya, nah dia akan lebih mentranslate dengan tipe yang lebih anak muda. You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. Knowing when to use curatives is my specialty. Aku jago menggunakan kata obat itu kan ya. Nah, ini menggunakan ChatGPT ya. Coba kita testing menggunakan DeepSeek ya, kecepatan DeepSeek lebih lambat prosesnya ya. Nah, tenang aja bos, kalau lagi butuh bantuan nah ini sedikit nggak manut, jadi dia mengeluarkan versi simpelnya, versi ininya juga ditampilkan, noise-nya ditampilkan. Jadi kita bisa misalkan tambahin, jangan tampilkan atau tampilkan saja testing.
Oke, misalkan kita di menu ini ya, kita shortcut untuk terjemahan yang ini. Nah, kita kalau mau undo gitu kan, kembali posisi ini, kadang lebih cepat dibandingkan draw ulang. Itu lebih cepat kita undo aja. Ctrl Z ya. Redo, Ctrl Shift Z. Itu tips saja supaya proses bermain gamenya, kalau areanya itu berubah-ubah itu bisa seperti itu ya. Pengen dibacain juga bisa gitu, karena kadang kita baca bahasa Inggris itu energi yang kita konsumsi ketika main game itu sangat banyak, 2 kali lipat dibandingkan kita membaca menggunakan bahasa Indonesia gitu. Jadi sangat lelah sekali. Nah, proses membaca itu juga sebenarnya mengkonsumsi energi yang lebih banyak dibandingkan mendengar gitu. Terkadang itu dalam teks yang jumlahnya sangat banyak banget gitu, itu kadang lebih enak kita TTS-in aja. Jadi kita tekan aja F2. Ngeracun nih. Serius deh bahaya kalau gak ditanggulangi. Awalnya cuma sedikit merenggut nyawa kamu, tapi kalau dibiarin terus ngerasa sakit parah lagi bisa bikin kamu mati mendadak. Cukup simpel, jangan biarin penyakit berlarut-larut, siap-siap berakhir duluan. Nah, seperti itu ya. Kalau misalkan kita butuh readingnya cepat, bisa aja kita F1 nih, kita setting. Terus di bagian setting itu bisa kita speednya, speednya kita naikin nih, misalkan ke 30 ya. Jadi membacanya lebih cepat karena kita terburu-buru misalnya seperti itu. Nah, ini kalau kita bacakan. Ngeracun nih. Serius deh bahaya kalau gak ditanggulangi. Awalnya cuma sedikit merenggut nyawa kamu, tapi kalau dibiarin terus ngerasa sakit parah lagi bisa bikin kamu mati mendadak. Cukup simpel, jangan biarin penyakit berlarut-larut, siap-siap berakhir duluan. Oke, jadi kira-kira seperti itu ya untuk gamenya. Jadi sekarang settingnya di 1.3 itu sangat lebih simpel karena menggunakan preset. Nanti saya akan berikan tip-tip lain untuk yang komik, image, web, chatting, writing ya, khusus untuk itu yang jadi penggunaannya bisa sangat luas sekali. Bahkan saya bisa mengatakan untuk orang profesional itu bisa menghasilkan uang dari sini. Ini jujur-jujuran dari saya ya. Itu bisa menghasilkan uang menggunakan KitTrans gitu. Dan KitTrans itu sebenarnya muncul dari keresahan saya pribadi ya, untuk bermain game yang saya sebenarnya nggak jago-jago banget bahasa Inggris itu. Ngerti-ngerti dikit banget, tapi saya sangat antusias saya sangat suka dengan cerita games gitu. Saya merasa kalau main game nggak ngerti ceritanya itu boring banget. Oke, game action ini semua itu memang happy, tapi kalau tahu ceritanya itu lebih sangat asik banget. Dan metode saya dulu itu adalah benar-benar sangat manual gitu. Saya capture, kalau nggak tahu saya paste ke translator dan sebagainya. Sampai saya berpikiran untuk bagaimana kalau ini harus saya capture langsung di situ, teksnya tampil di situ. Dan tanpa sadar, ternyata bahasa Inggris saya jadi improve gitu. Jadi ketika saya mencoba mendengarkan perkataan dia, terus kemudian membaca bahasa Inggrisnya gitu, terus translate-nya langsung, itu improve. Itu tanpa sadar improve ya. Ya, itu salah satu side effect dari KitTrans. Jadi ini adalah project sampingan saya dan saya jual dengan harga yang murah untuk membantu development ya. Kalau syukur-syukur saya bisa jadi kaya raya juga is okay dari sini. Dan ini is very very good. KitTrans adalah sebuah produk yang memang lahir dari keresahan dan ya pasti useful. Bahkan buat saya yakin di
di sana. Kalau ada orang yang bisa manfaatkan, itu bisa menghasilkan uang yang nggak sedikit dari si GitHub ini artificial intelligence. Bisa sih subscribe ChatGPT, subscribe itu, tapi repot ya, serepot itu gitu. Copy paste ke situ, balik lagi copy paste itu dan sebagainya. Nah, ini lahir untuk mengatasi hal-hal yang ya itu membuat repot ya. Repot aja gitu istilahnya seperti itu. Oke, sekian tips untuk yang game ya kali ini. Nanti saya akan membuat video lain untuk tips-tips khusus untuk menggunakan Gitrust di selain game ya tentunya. Ya, gunanya apa aja sih gitu, kemanfaatannya itu bisa dipakai apa aja. Jadi beli software ini ya, karena itu akan sangat mensupport development si program ini ya. Saya sangat berkomitmen untuk membuat ini menjadi semakin bagus ya, dan ya semoga bermanfaat gitu aja, bisa main game dengan asik, enak, enjoy, syukur-syukur bisa ngasilin uang lah buat ya, kalian yang memakai software ini. Sekian dulu, terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.